Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Gunung Kawi Mendaki di Pusat Pesugihan. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Karena keserakahan manusia, tempat-tempat yang seharusnya dirawat karena keindahannya justru oleh sebagian orang digunakan untuk hal-hal yang menyimpang dari aturan agama. Jawa Tengah 2011. Bagi banyak orang, mendengar tentang Gunung Kawi biasanya akan langsung membawa memori pada lokasi yang sangat terkenal sebagai tempat pesugihan. Bahkan bisa dibilang yang paling populer di antara tempat-tempat pesugihan lainnya. Di mana-mana tak terhitung berapa cerita yang beredar tentang pesugihan Gunung Kawi. Juga kisah-kisah pengakuan langsung dari para pelakunya. Entah sejak kapan salah satu gunung di Jawa Timur itu lekat dengan pencarian kekayaan lewat jalur sesat dan tidak masuk akal. Tapi berbeda bagi Ardi, karena yang ada di pikirannya justru adalah sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi tapi belum pernah didaki atau ditaklukkannya. Walau di Jawa Timur Gunung Kawi tidak setenar Semeru, Kelut, atau Arjuno, tapi kali ini dia benar-benar ingin mendaki dan menikmati puncaknya. Walau juga tidak terlalu tinggi, tapi keindahan alam setiap gunung pasti menjanjikan pemandangan yang mempesona dan menenangkan pikiran. Dan itu pula yang membuat Ardi semakin lama semakin jatuh cinta dengan dunia pendakian. Ardi adalah seorang mahasiswa semester 5 di sebuah perguruan tinggi di Semarang. Sebagai anak desa di sudut Kabupaten Wonosobo, dia benar-benar ingin merajut mimpi masa depan dengan kuliah di Semarang. Selama ini, kegemarannya untuk mendaki gunung sudah disalurkan dengan menaklukkan beberapa puncak eksotis di Pulau Jawa, termasuk beberapa nama besar di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tapi kali ini, dia tertantang untuk menaklukkan Gunung Kawi. Sejujurnya, walau sama sekali tak paham tentang dunia pesugihan, tapi itu justru salah satu yang membuatnya tertarik mendaki gunung kali ini. Rasanya dia ingin semacam memandang Kawi dari sudut lain. Bukan dari sudut pandang pesugihan, tapi dari sudut pandang pecinta alam seperti yang selama ini dilakukannya di gunung-gunung lain. Dan dengan itu, dia yakin akan semakin bisa menikmati panorama di sana, sekaligus menyaksikan keagungan ciptaan yang maha kuasa tanpa terkotori pikiran-pikiran buruk tentang pesugihan. Sebelum berangkat ke Kawi, dia sempat berpamitan pada Pak Jailani. Beliau adalah seseorang yang sangat unik. Pada Ardi, beliau mengaku bahwa dulu selama beberapa tahun berprofesi sebagai seorang dukun, termasuk membantu orang yang mencari pesugihan. Dari Pak Jailani pula, Ardi mendapat informasi bahwa dari begitu banyaknya tempat untuk mencari pesugihan, Gunung Kawi adalah yang paling banyak dicari orang. Walau sebenarnya tidak sedikit tempat-tempat lain yang aura mistiknya tak kalah dari Gunung Kawi. Memang, kata Pak Jailani,
banyak jenis pesugihan yang ditawarkan di sana. Dan lokasinya memang ada di sekitar Gunung Kawi. Kata Pak Jailani lagi, babi ngepet yang adalah salah satu jenis pesugihan paling terkenal juga bisa didapatkan di sana. Tentunya dengan ritual dan persyaratan yang berat, serta resiko yang luar biasa menakutkan, yaitu tumbal nyawa. Sekitar 3 tahun lalu, Pak Jailani mengaku insaf dari profesi sesat itu. Salah satu yang disesalinya adalah entah sudah berapa banyak orang yang dipandu untuk terjerumus di jalan setan. Tapi beliau masih sedikit merasa beruntung karena masih sempat tobat sebelum ajal datang menjemput. Dan insafnya Pak Jailani rupanya tidak main-main. Semua harta yang didapatkan selama menjalani profesi dukun telah habis dijualnya. Dan hasil penjualan itu dibagikan ke beberapa panti asuhan di sekitar tempat tinggalnya. Kini, Pak Jailani menjalani hidup dengan menggembala beberapa ekor kambing. Kata beliau, itu adalah pekerjaan cukup ringan yang bisa dijalani oleh orang dengan usia yang sudah cukup renta. Istrinya sudah meninggal dulu ketika masih berprofesi sebagai dukun. Dan saat ini, Pak Jailani hidup ditemani cucu satu-satunya yang bernama Purnomo. Usianya sekitar 4 tahun lebih muda dari Ardi. Kata Pak Jailani, ibu dari Purnomo adalah anak beliau satu-satunya, yang sayangnya sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu karena sakit jantung. Dan suaminya pun meninggal setahun kemudian karena penyakit yang sama. Hubungan Ardi dan Pak Jailani memang sangat dekat, dan lama-lama menjadi seperti keluarga sendiri. Selain Ardi yang sering berkunjung ke sana, Pak Jailani juga 3 kali pernah ke rumahnya, diantar oleh Purnomo. Bapak dan Ibu Ardi juga sudah mengenal beliau semakin dekat. Awalnya sekitar 1,5 tahun yang lalu, Ardi pertama kali bertemu Pak Jailani. Ketika itu, ada seorang teman kuliah yang minta diantar ke sana. Dengan berbekal coretan alamat di secarik kertas kecil, Ardi berangkat ke rumah Pak Jailani yang sekitar 5 km dari rumahnya. Di saat itulah Ardi mendengar pengakuan langsung Pak Jailani bahwa beliau telah pensiun dari dunia perdukunan. Dan karena menurut Ardi Pak Jailani sangat nyaman diajak ngobrol, mereka pun semakin lama semakin dekat. Dan hampir setiap 2 minggu sekali Ardi berkunjung ke sana untuk ngobrol tentang banyak hal, terutama dunia mistik yang memang selama beberapa tahun dijalani oleh Pak Jailani. Itu juga menjadi semacam agenda rutin setiap kali Ardi pulang ke Wonosobo, mengunjungi Pak Jailani dan ngobrol di sana sebelum kembali kuliah di Semarang. Akhirnya, Ardi pun mendaki Gunung Kawi dengan mengajak Dimas, salah satu teman kuliah dan kosnya di Semarang yang kebetulan juga menyukai dunia pendakian. Dan singkat cerita, mereka berdua pun berhasil menaklukkan puncak Kawi via jalur Precet Desa Sumbersuko. Setelah melewati perjuangan yang ternyata tak kalah menantang dan mengasihkan dibanding gunung-gunung lain. Sempat mendirikan tenda di pos 1 setelah trek dengan kondisi berbatu, lapang dan tanah. Walau tidak terlalu curam, tantangan menanjak sudah mulai terasa menuju pos 1. Rasa letih benar-benar terbayar setelah fase tersulit dari pos 3 menuju puncak.
Tanjakan dengan kemiringan hingga sekitar 60 derajat begitu menantang dan menarik. Dan setelah sampai di puncak, ternyata Gunung Kawi menawarkan pesona yang luar biasa. Lautan awan terhampar jelas, dan melihat hamparan itu dari atas memang terasa menghadirkan sensasi yang berbeda. Rasanya seperti memandang laut dari tebing yang agak tinggi. Sesuai referensi yang pernah Ardi baca, ini memang adalah salah satu sensasi andalan yang dicari para pendaki ke gunung ini. Bukan hanya itu, kecantikan Mahameru Puncak Semeru juga terasa berbeda dan begitu indah disaksikan dari tempat ini. Ardi pun teringat ketika tahun lalu bersama 4 orang temannya menaklukkan Mahameru. Ketika mendirikan tenda bersama Dimas, ada yang menarik perhatian Ardi kali ini, yaitu 2 orang bapak-bapak yang sedang duduk menikmati pemandangan. Melihat usianya, rasanya mereka tak terlalu muda lagi. Semangat mereka berdua benar-benar membuat Ardi iri. Apalagi dengan tampilan yang begitu sederhana, berjaket hitam dan sama sekali tak terlihat seperti pendaki gunung. Di mata Ardi, penampilan mereka berdua seperti 2 orang bapak yang sedang ngopi atau ngobrol di pos kamling. Ardi pun sempat berbasa-basi ngobrol dengan mereka. Namanya Pak Wagiran dan Pak Siswondo. Menurut pengakuannya, Pak Wagiran berasal dari Lamongan, sedangkan Pak Siswondo berasal dari Wonogiri. Kata mereka berdua, pendakian kali ini adalah semacam nostalgia sebagai 2 orang sahabat. Karena dulu mereka sudah pernah ke Gunung Kawi. Ini adalah satu lagi hal yang mengagumkan. Bernostalgia bersama sahabat di tempat penuh tantangan pendakian di usia seperti itu benar-benar luar biasa. Di mata Ardi, usia Pak Wagiran maupun Pak Siswondo mungkin sudah di atas 50 tahun. Hanya memang mereka berdua terlihat masih sangat sehat dan bugar. Mungkin salah satunya adalah karena hobi pendakian sehingga sering bersentuhan dengan udara segar daerah pegunungan. Dimas yang lebih pendiam memang tak terlibat dalam obrolan itu. Dia lebih sibuk menyiapkan tenda dan lalu membaringkan tubuh letihnya di sana. Karena menurut Ardi kedua orang ini sangat menginspirasi, dia pun minta izin mengambil foto mereka berdua. Tak lupa, dia memanggil Dimas untuk memegang kamera. Pak Wagiran dan Pak Siswondo berdiri dan Ardi di posisi tengah merentangkan kedua tangan seakan memeluk mereka berdua. Pose seperti itulah yang diminta Ardi dan Dimas mengambil gambar itu sekali. Setelah mengucapkan terima kasih dan ucapan doa agar mereka berdua sehat selalu, Ardi pun puas melihat hasil foto dirinya memeluk kedua bapak itu. Tak lama kemudian, dia pun beristirahat di dalam tenda. Itu adalah momen-momen yang paling diingatnya dalam pendakian kali ini. Berjuang sekuat tenaga dari pos 3 menuju puncak dan lalu bertemu 2 orang inspiratif yang terlihat dengan semangat luar biasa menaklukkan Gunung Kawi atas nama nostalgia persahabatan. Mungkin itu bisa diikutinya kelak ketika sudah tua, mendaki bersama para sahabat atas nama nostalgia. Setelah turun dari Kawi, Ardi sempat singgah di rumah Dimas di Kabupaten Jombang.
Rencananya dia hanya akan singgah sebentar di sana dan langsung melanjutkan perjalanan ke Wonosobo. Kebetulan ketika itu sedang liburan, dan Dimas baru akan kembali ke tempat kos sekitar 3 hari lagi. Saat Dimas menghidangkan kopi, dia mengaku tertarik melihat foto-foto yang ada di kamera Ardi. Dan lalu, setelah melihat beberapa foto, mata Dimas terhenti pada sebuah foto di mana Ardi merentangkan tangan di antara 2 orang bapak. Menurut Dimas, pengambilan sudut foto itu luar biasa, dan keindahan Puncak Kawi benar-benar terekam indah di dalam foto itu. Disinilah satu keanehan dimulai. Tepatnya ketika dengan enteng Dimas bertanya, Yang ngambil gambar siapa ini? Bisa bagus banget ya. Ardi terhenyak sejenak. Karena seingatnya justru Dimaslah yang memegang kamera ketika itu. Dilihatnya wajah sahabatnya, tapi tak ada tanda-tanda Dimas sedang bercanda atau berbohong. Kan kamu yang moto. Begitu jawaban Ardi sambil tersenyum mulai penuh keraguan. Kali ini giliran Dimas yang terdiam. Setelah terlihat berusaha mengingat sesuatu, dia mengatakan tak pernah mengambil foto itu. Dan lagi, selama di Puncak Kawi, Dimas merasa justru lebih sibuk mengambil foto dengan HP-nya sendiri. Kedua sahabat itu mulai saling berpandangan. Dan mungkin karena tak ingin Ardi ragu atau berpikir dia berbohong, Dimas bahkan sampai berkali-kali bersumpah bahwa dia sama sekali tak pernah mengambil foto Ardi bersama kedua bapak itu. Wajah Ardi lalu memucat, dan perlahan ketakutan dirasakannya. Pertanyaan terbesar tentu adalah siapa yang mengambil foto itu. Dan memang setelah diperhatikan dengan seksama, hasil itu begitu bagus dan seperti diambil oleh seorang fotografer profesional. Sedangkan Dimas sama sekali tak punya bakat untuk itu. Semua gambar-gambar yang diambil dengan HP-nya pun bisa dibilang standar. Tak ada yang luar biasa dari sisi sudut dan estetika fotografi. Ardi dan Dimas akhirnya terpaksa sepakat bahwa dalam pendakian Kawi kemarin ada makhluk dari alam lain yang iseng dan mengikuti mereka. Tapi Dimas kemudian buru-buru menjelaskan bahwa hal seperti itu tentu lazim terjadi di gunung manapun. Ardi pun ikut mengangguk. Sebagai seseorang yang malang melintang di dunia pendakian, ini memang bukan kejadian pertama yang tak bisa dijangkau akal sehat. Bagi Ardi, tetap ada yang terasa berbeda. Salah satunya karena dari awal yang ada di pikirannya adalah menaklukkan Gunung Kawi, yang justru di masyarakat lebih terkenal dengan dunia pesugihannya. Selama di sana, dia juga tak merasakan aura apapun yang istimewa dibanding gunung-gunung lain yang pernah ditaklukkan. Juga di puncak yang bernama Batu Tulis, ketika pemandangan lautan awan yang terhampar begitu indah. Semuanya tentang panorama keindahan alam dan bukan nuansa mistis. Tapi ada satu orang yang terlintas di pikiran Ardi, yang mungkin punya jawaban atas misteri ini, yaitu Pak Jailani, sang mantan dukun. Walau sebenarnya kemunculan makhluk-makhluk astral bahkan di dalam sebuah foto juga bukan hal yang baru bagi para pendaki. Singkat cerita,
Setelah sekitar 1 jam istirahat di rumah Dimas, Ardi pun melanjutkan perjalanan pulang ke Wonosobo. Malam itu, karena keletihan yang luar biasa, dia pun langsung tidur. Sebenarnya kejadian aneh di Puncak Kawi masih cukup mengganggunya. Dan karena penasaran ini harus segera terjawab, dia bertekad besok pagi akan berangkat ke rumah Pak Jailani, yang mungkin punya jawaban dan bisa menjelaskan fenomena aneh itu. Apalagi Ardi teringat Pak Jailani pernah bercerita, karena sering bersentuhan dengan dunia pesugihan dan Gunung Kawi, dia merasa cukup mengenal beberapa penghuni gaib di sana. Walau kata Pak Jailani juga, makhluk-makhluk halus yang dianggap berperan dalam pesugihan Gunung Kawi adalah makhluk yang berbeda dengan yang mendiami puncak Gunung Kawi. Ardi pun tertidur sangat nyenyak dan tanpa gangguan apapun. Sekitar jam 7 pagi, tak lama setelah bangun, dia segera mandi dan sarapan, serta ngobrol sebentar bersama bapak dan ibunya. Tak lama kemudian, dia mempersiapkan sepeda motor untuk berangkat ke rumah Pak Jailani. Sesampai di sana, Pak Jailani sedang duduk sendiri di bangku panjang di bawah pohon mangga samping rumahnya. Ada secerek kopi di sana, dan dengan berkelakar, Pak Jailani mengatakan memang menunggu Ardi datang sehingga mempersiapkan kopi itu. Setelah menghidupkan rokok dan basa-basi sebentar, Ardi pun menjelaskan inti dari maksud kedatangannya. Pertama, menyampaikan bahwa pendakian ke Gunung Kawi ternyata menantang dan luar biasa. Apalagi pemandangan hamparan awan luas di puncak Batu Tulis. Menurut Ardi, sebenarnya di sana sempat teringat cerita Pak Jailani tentang pesugihan di Gunung Kawi, yang ternyata sama sekali tak dirasakannya nuansa itu. Yang ada menurut Ardi justru murni keindahan pesona alamnya. Lalu Ardi pun membuka kameranya sambil menjelaskan bahwa ada satu foto luar biasa yang entah diambil oleh siapa. Di mata Ardi, Dimas temannya lah yang mengambil foto itu. Tapi ternyata Dimas mengaku sama sekali tak pernah mengambil foto Ardi bersama kedua bapak itu. Bahkan dia berkali-kali bersumpah tak pernah mengambil gambar dari kamera Ardi. Intinya Ardi meminta penjelasan atas sebuah foto yang dirasanya tidak masuk akal. Pak Jailani lalu terlihat seksama mengamati foto itu. Kalau nggak salah ini Pak Wagiran dan Pak Siswondo. Begitu ucap Pak Jailani dengan nada serius. Ardi tentu sangat terkejut, karena Pak Jailani bisa menebak dengan sangat tepat nama kedua bapak itu. Tapi lalu dia teringat, dulu selama bertahun-tahun Pak Jailani adalah seorang dukun, dan mungkin memang punya kemampuan penerawangan gaib ketika melihat sesuatu. Masih dengan kekaguman atas tebakan Pak Jailani, Ardi pun lalu bertanya, Terus yang moto ini siapa, Pak? Jawaban Pak Jailani ternyata adalah sebuah gelengan singkat. Kemudian beliau menjelaskan, pertama, tentu saja banyak makhluk halus yang mendiami tempat-tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Termasuk salah satunya adalah di puncak Gunung Kawi. Dan yang kedua, kata Pak Jailani, di tempat-tempat seperti itu memang seringkali makhluk-makhluk gaib iseng
atau semacamnya. Tentu saja hanya untuk menggoda manusia. Tapi menurut Pak Jelani, yang mengambil foto itu hampir bisa dipastikan memang bukanlah teman Ardi. Jadi, kata Pak Jelani, Dimas memang tidak berbohong ketika bersumpah bahwa dia tak pernah mengambil foto itu. Satu jawaban telah didapatkan Ardi. Sebagai mantan dukun dan sangat paham hal mistis tentang Gunung Kawi, rasanya jawaban Pak Jelani bisa dipercaya. Dan dari caranya berbicara, sama sekali tak terlihat sedang berbohong atau mengarang cerita. Di usia yang sudah kepala 7 itu, jawaban Pak Jelani kali ini juga terasa tegas dan meyakinkan. Tapi ada kejadian menarik setelah itu. Pak Jelani kemudian terlihat menunduk, dan lalu beliau menangis. Ardi yang tiba-tiba merasa canggung dan tidak enak, lalu dengan sopan bertanya, Maaf Pak, apa ada yang salah dengan pertanyaan saya? Lagi-lagi Pak Jelani menggeleng. Lalu jawabannya benar-benar di luar dugaan Ardi. Setelah menarik nafas panjang, beliau bercerita panjang lebar bahwa Pak Wagiran dan Pak Siswondo adalah 2 pasien terakhirnya yang ketika itu minta dibantu mencari pesugihan di Gunung Kawi. Dan setelah mereka berdua, Pak Jelani insaf dari dunia perdukunan dan pesugihan. Dan menurut Pak Jelani lagi, setiap kali ada yang minta bantuan seperti itu, ada 2 hal yang selalu dilakukannya. Pertama, mendampingi orang itu berangkat ke Gunung Kawi untuk membantu semua ritual dan persyaratan. Dan yang kedua, setelah beberapa bulan menjalani pesugihan, Pak Jelani selalu berkunjung ke rumahnya untuk memastikan keberhasilan pesugihan itu. Bahkan tak jarang Pak Jelani berkunjung lagi ke rumah orang-orang itu tanpa sepengetahuan mereka. Tujuannya juga sama, memastikan keberhasilan sekaligus mengingatkan andai ada semacam ritual atau persyaratan yang terlewatkan, atau juga ada janji yang tidak dipenuhi. Ardi bisa merasakan kesedihan luar biasa dalam penjelasan yang diiringi tangis itu. Hatinya menduga kuat, Pak Jelani benar-benar menyesal karena bertahun-tahun ada di jalan hitam itu. Pasti tak mudah bagi beliau setelah menyadari bahwa selama ini sudah banyak orang yang dibantunya di jalan sesat. Tapi ternyata dugaan Ardi tidak benar-benar tepat. Setelah menarik nafas panjang lagi, Pak Jelani menjelaskan bahwa Pak Wagiran dan Pak Siswondo sudah meninggal sekitar 2 tahun lebih. Ardi sangat terkejut dan benar-benar tak menduga. Ternyata di puncak Kawi ada misteri selain siapa yang mengambil gambar. Sambil terus meneteskan air mata, mulut Pak Jelani terlihat komat kamit entah membaca apa. Ardi kembali memperhatikan foto itu dengan seksama. Dari pose Pak Wagiran dan Pak Siswondo, sama sekali tak ada yang aneh. Tapi lagi-lagi, penjelasan Pak Jelani tentu tak bisa dianggap kebohongan. Apalagi dengan kondisinya yang menangis sambil menceritakan bahwa Pak Wagiran dan Pak Siswondo pernah minta tolong padanya tentang pesugihan Gunung Kawi yang kini mereka berdua ternyata sudah meninggal. Dan
Setelah suasana agak tenang dan menghabiskan hisapan rokoknya, Ardi pun pamit pulang. Sambil berjanji, seperti biasa, dia akan sering datang lagi untuk ngobrol dengan Pak Jelani. Selama perjalanan pulang, otaknya masih dipenuhi berbagai hal tidak masuk akal. Nanti rencananya Ardi akan mengabarkan penjelasan Pak Jelani pada Dimas. Yang pasti juga tak menyangka akan seperti itu. Pendakian ke Gunung Kawi kali ini ternyata membawa misteri yang sangat mengejutkan. Tapi dia tak berniat menghapus foto itu. Justru akan disimpannya di sebuah folder khusus di dalam laptopnya. Minimal sebagai kenang-kenangan dari pendakian ke Gunung Kawi. Sesampai di rumah, Ardi langsung menyandarkan tubuhnya di kursi ruang tamu sambil menghidupkan rokok. Jam dinding menunjuk jam 9:17. Baru beberapa hisapan rokok, Ardi dikejutkan oleh sesuatu. Ada sepeda motor yang berhenti di depan rumahnya dan sepertinya dengan sangat tergesa. Dan ternyata itu adalah Purnomo, cucu Pak Jelani. Ternyata Purnomo membawa kabar yang bukan hanya mengejutkan, tapi juga tak masuk akal. Katanya, Pak Jelani tadi malam tiba-tiba sesak nafas dan dilarikan ke rumah sakit. Dan baru saja sekitar jam 8:50, beliau menghembuskan nafas terakhir di sana. Saat ini jenazahnya sudah ada di rumah dan sedang persiapan pemakaman. Ardi tentu sangat terhenyak. Walau tak ada niatan di hatinya untuk menceritakan pada Purnomo bahwa dia baru saja berkunjung ke rumahnya dan ngobrol bersama Pak Jelani. Tanpa pikir panjang, Ardi segera pamit pada bapak dan ibunya untuk berangkat ke rumah duka. Bapak dan ibunya yang juga terkejut dengan kabar ini rencananya akan menyusul nanti siang. Tak terasa, air mata Ardi mengucur deras selama perjalanan kembali ke rumah Pak Jelani. Selama ini, selain teman ngobrol, Pak Jelani sudah dianggap seperti orang tua atau kakek sendiri. Sesampai di sana, suasana haru penuh kesedihan sangat terasa. Menurut beberapa tetangga, Pak Jelani memang terlihat kurang sehat beberapa hari ini. Dan yang membuat Ardi merasa cukup tenang adalah pengakuan beberapa warga sekitar bahwa Pak Jelani adalah orang yang sangat baik dan selalu ringan tangan membantu siapapun. Ardi lalu memeluk Purnomo yang masih berderai air mata. Selama ini Purnomo sudah dianggapnya seperti adik sendiri. Berkali-kali Ardi membisikkan kalimat-kalimat yang menenangkan, sekaligus meyakinkan Purnomo bahwa selama ini Pak Jelani adalah orang yang sangat baik dan menanamkan benih-benih kebaikan itu terutama pada para tetangga, sambil mengajak mendoakan almarhum agar mendapat tempat terbaik di alam sana. Tiba-tiba Ardi teringat lagi masa-masa kebersamaan dengan almarhum, terutama ketika menjelang berangkat pendakian ke Gunung Kawi. Masih terekam jelas di benaknya semua penjelasan Pak Jelani tentang dunia pesugihan Gunung Kawi, sekaligus nasihat dari beliau bahwa apapun kondisi kita, jangan sampai terjerumus ke jalan sesat dan hina seperti itu. Karena sudah terlalu banyak bukti nyata bahwa mereka yang menjalani langkah itu
mengalami kehancuran hidup dan hal-hal yang tragis pada diri dan keluarganya. Ketika acara pemakaman, doa yang sama terus dilantunkan Ardi dengan lisan dan hatinya, agar Pak Jailani mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Pikirannya pun melayang kembali tentang kejadian demi kejadian aneh menjelang dan sesudah pendakian Gunung Kawi yang kental dengan cerita pesugihan. Mulai dari entah siapa yang mengambil foto, lalu Pak Wagiran dan Pak Siswondo yang kata Pak Jailani sudah meninggal. Juga sosok Pak Jailani yang sempat ngobrol dengannya di bawah pohon mangga, yang ternyata juga sudah meninggal. Entahlah, semua misteri ini mungkin tak akan pernah benar-benar terjawab. Termasuk apakah benar bahwa Pak Wagiran dan Pak Siswondo memang sudah meninggal. Karena penjelasan tentang itu juga hanya didapatkan dari sosok yang menyerupai Pak Jailani, yang tentu saja tak mungkin bisa ditanyakan langsung lagi pada Pak Jailani. Dan pertanyaan yang paling mengganggu di pikiran Ardi adalah, apakah memang dunia pesugihan semengerikan ini? Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Gunung Kawi mendaki di pusat pesugihan. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.